Hai, perkenalkan, kami adalah CPNS Kementerian Keuangan Angkatan 2023. Dengan saya sendiri, Ayu Musliatul Zahro, dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abraham Sergius Manahan Polorensius Hutapea. Halo, perkenalkan, nama saya Andre Aditya Manalu. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menampilkan aktualisasi nilai berakhlak oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal Bapak SBY. Beliau merupakan Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Berikut ini beberapa nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahannya, untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Bapak SBY mengeluarkan kebijakan peningkatan anggaran untuk bidang pertanian dan swasembada pangan. Kemudian dari sisi kesehatan, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan program BPJS. Hal ini agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh perawatan gratis di rumah sakit terdekat. Kemudian, pelayanan di sisi pendidikan, Bapak SBY melakukan kebijakan pemberian dana BOS, sehingga siswa yang kurang mampu secara finansial dapat memperoleh tambahan dana untuk pendidikan. Ketika krisis ekonomi terjadi pada tahun 2008, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berhasil membawa Indonesia melewati masa-masa krisis tersebut dengan beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahannya. Kemudian, pada masa sebelum Bapak SBY menjabat, terdapat banyak aset-aset negara yang belum jelas statusnya. Oleh karena itu, ketika Bapak SBY telah menjabat, mereka melakukan penertiban terhadap aset-aset tersebut. Hal ini menunjukkan terdapat sisi akuntabilitas Bapak SBY dalam pengelolaan barang milik negara. Sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pernah memperoleh berbagai penghargaan, baik ketika menjabat sebagai presiden maupun sebelum menjabat sebagai presiden, yaitu ketika berkarir di Tentara Nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan terdapat sisi kompeten yang dapat kita teladani dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang keempat adalah harmonis. Pak SBY mendapatkan gelar guru bangsa karena memiliki penguasaan keilmuan yang luas dan pengalaman yang nyata dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Hal ini juga dikarenakan oleh kearifannya yang dapat mampu menyatukan pikiran-pikiran dan konsep-konsep tentang kejernihan berpikir dan kesantunan berperilaku, membangun kerukunan dan harmoni kehidupan bangsa, penegakan hukum secara adil, dan membangun hubungan kehidupan antar bangsa yang harmonis. Pak Presiden SBY selalu menghadiri setiap acara tanpa melihat latar belakangnya. Pak Presiden SBY juga menyatakan, setiap agama mencintai kedamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. Sebagai pemimpin negara, Pak SBY selalu berdedikasi dan memberikan yang terbaik untuk negara dan masyarakatnya. Yang kelima adalah loyal. Pak Presiden SBY selalu menjaga nama baik dan harkat martabat TNI Indonesia selama beliau menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Beliau juga bersumpah akan melaksanakan tindakan tegas terhadap teroris. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab beliau untuk memberikan keamanan dan kedamaian bagi masyarakatnya. Yang keenam adalah adaptif. Hatta Rajasa bercerita tentang peran mantan Presiden SBY saat krisis ekonomi global terjadi akibat krisis keuangan Amerika Serikat pada tahun 2008 silam. Menurutnya, pemerintahan SBY sudah membuat perekonomian dalam negeri cukup kuat. Sehingga ketika terjadi krisis pada tahun 2008, Indonesia tidak seperti negara lain yang terkena imbas krisis global. Kemudian kebijakan publik yang dibuat pada saat itu juga dapat memulihkan kondisi perekonomian negara kita. Mantan Presiden SBY merupakan seorang yang adaptif, karena dapat menempatkan negaranya pada saat itu menjadi tidak terlalu terdampak dalam krisis moneter.
Mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan sosok yang sangat kolaboratif. Pada masa kepemimpinannya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bekerja sama dan dibantu oleh menteri-menteri yang berkompeten. Pada masa kepemimpinannya pula, Bapak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibantu oleh Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Pada tahun 2012, di depan para duta besar asing di Jakarta, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga mendorong kolaborasi global untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan makmur. Selain itu, nilai kolaboratif juga ditunjukkan ketika Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perlunya kerjasama dan kolaborasi antar negara agar kawasan Asia Pasifik tetap damai dan stabil, sekaligus menjadi kawasan dengan ekonomi yang tetap tumbuh agar kesejahteraan rakyat dapat terus ditingkatkan pada Singapore Forum 2015. Dari dalam negeri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk bekerja sama untuk menjaga ketahanan pangan regional, nasional, dan global. Usaha menggalang kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan didasarkan pada upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional dan semangat kolaborasi.